Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dominic dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perhitungan pendapatan nasional dalam mata kuliah makroekonomi. Jadi kurang lebih kita akan review dan kiranya kesempatan kali ini dan video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kurang lebih kita akan review kembali mengenai istilah-istilah pendapatan nasional, cara-cara perhitungannya, apa itu pendapatan pribadi, apa itu pendapatan disposable, pendapatan nasional, dan tingkat pertumbuhan ekonominya, dan juga masalah perhitungan dan kegunaan data pendapatan nasional. Jadi sekarang kita masuk ke istilah-istilahnya dulu ya. Jadi pertama ada produk domestik bruto atau PDB. PDB itu sendiri adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Selanjutnya ada produk nasional bruto atau PNB. PNB sendiri adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara tersebut. Nah, ada hubungan antara PDB dan PNB, yaitu PDB itu sendiri atau produk domestik bruto itu bisa diperoleh dengan PNB-nya dikurangi dengan pendapatan faktor neto dari luar negeri. Nah, pendapatan faktor neto dari luar negeri itu diperoleh dengan menghitung pendapatan dari luar negerinya dikurang dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar negeri. Selanjutnya ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk produksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Selanjutnya ada pendapatan nasional harga berlaku. Pendapatan nasional harga berlaku adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya ada pendapatan nasional harga tetap. Pendapatan nasional harga tetap adalah harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Dan pendapatan nasional harga pasar itu merupakan perhitungan nilai barang menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli. Selanjutnya ada pendapatan nasional harga faktor. Pendapatan ini itu adalah perhitungan nilai barang yang tergantung kepada jumlah pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Jadi ini berdasarkan pendapatan faktor produksi yang digunakan ya. Dan hubungan harga pasar dan harga faktor itu adalah harga pasar sama dengan harga faktor ditambah pajak tak langsung dan dikurangi dengan subsidi. Selanjutnya kita ada pendapatan nasional bruto, di mana pendapatan nasional bruto adalah pendapatan nasional yang masih meliputi depresiasi atau nilai penyusutan. Sementara itu, pendapatan nasional neto itu adalah pendapatan nasional bruto yang dikurangi dengan depresiasi atau nilai penyusutan. Nah, setelah kita tahu tentang istilah-istilah tersebut, sekarang kita mulai masuk ke perhitungan. Yang pertama itu adalah perhitungan dengan cara pengeluaran. Nah, dengan cara pengeluaran, pendapatan nasional itu dihitung dengan menjumlahkan nilai perbelanjaan dari berbagai golongan masyarakat atas barang jadi dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian tersebut. Jadi ini dihitung dengan menjumlahkan perbelanjaan masyarakat atas barang dan jasa. Nah, manfaat yang diperoleh itu adalah kita dapat mendapatkan gambaran tentang kondisi ekonomi kita, jadi baik atau buruknya pertumbuhan dan kemakmuran, dan juga memberikan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menganalisis secara makroekonomi. Nah, dalam cara pengeluaran ini, ada komponen-komponen yang berkaitan, yaitu komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian. Ada 4 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap swasta, dan juga ekspor neto. Yang pertama tuh konsumsi rumah tangga. Komponen ini adalah
nilai perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk beli berbagai jenis kebutuhannya dalam 1 tahun. Kalau pengeluaran pemerintah itu adalah seluruh belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi dan tanggung jawab kepada masyarakat. Pembentukan modal tetap swasta itu adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Atau bisa dibilang investasi lah ya pada barang modal untuk produksi masa depan. Baik secara langsung atau enggak langsung. Dan juga untuk ekspor neto, komponen terakhir, yaitu nilai ekspor yang dilakukan suatu negara dalam 1 tahun dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama. Oh maaf, ini maksudnya suatu tahun ya teman-teman, suatu tahun tertentu. Nah, contoh dari perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran itu contohnya seperti ini. Jadi kita diberi ada jenis pengeluarannya, baik dimulai dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan seterusnya sampai di diskrepansi statistik. Nah, di sini ada nilai-nilai pengeluarannya, ada 11.000 triliun, 260 triliun, dan seterusnya sampai yang 1.135,3 triliun. Nah, ini masih dalam bentuk produk domestik brutonya, masih dalam bentuk PDB. Maka dari itu perlu dikurangi dengan pendapatan neto, perlu dikurangi dengan pendapatan neto faktor dari luar negeri, yaitu sekitar di sini dalam kasus ini minus 149,9. Nah, di sini kenapa dikurangi dengan pendapatan neto faktor dari luar negeri? Karena produk domestik bruto ini kan PDB ini nggak mungkin semuanya dari dalam negeri doang, pasti ada dari luar negeri juga. Makanya di sini dikurangi dengan pendapatan neto faktor dari luar negeri. Dan itu pun masih belum selesai juga pengurangannya. Kenapa? Karena ini masih PDB, belum PNB, produk nasional bruto. Jadi bisa dibilang tuh PDB itu meliputi produk nasional bruto ditambah dengan pendapatan neto faktor dari luar negerinya. Nah, setelah kita dapat PNB atau produk nasional bruto, nah kita bisa dapat pendapatan nasionalnya dengan cara PNB-nya dikurangi dengan pajak tak langsung dan juga nilai penyusutannya atau depresiasinya. Kalau di Indonesia langsung dikurangi dengan pajak tak langsung dan depresiasi ya, tapi secara umum kalau di luar di Indonesia mungkin ya, itu masih ditambah dengan subsidi. Tapi kalau di Indonesia, subsidi itu nggak termasuk hitungan. Jadi, untuk mendapatkan pendapatan nasional, cukup hanya dengan pendapatan nasional bruto, dikurang dengan pajak tak langsung, dikurang dengan depresiasi. Ingat, PNB ini harus diperoleh dulu nih. Jadi, kalau misalkan dapat PDB, ya kita nggak bisa dapat pendapatan nasional karena PDB itu belum dikurangi dengan neto faktor dari luar negeri. Selanjutnya adalah perhitungan kedua, yaitu cara produk neto. Jadi kurang lebih dengan cara produk neto, pendapatan nasional itu dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomiannya. Nah, tujuannya itu untuk tahu sumbangan dari per sektor ekonomi yang ada terhadap pendapatan nasional itu seberapa. Ini juga bisa berguna untuk menghindari perhitungan ganda dengan hanya menghitung nilai tambah. Nah, caranya tuh pertama yaitu menghitung nilai tambah. Jadi misalkan di sini ada jenis kegiatan yang dilakukan. Di sini pertama mengambil kayu hutan, menggergaji papan, membuat perabotannya, dan menjual perabotannya di toko. Nah, itu kan ada proses-prosesnya, dan di situ tentunya ada nilai penjualan yang bersangkutan. Di sini nilai penjualan dari pengambilan kayu 50.000, gergaji papan 200.000, buat perabotan 600.000, dan jual perabotnya itu sekitar 800.000.
Nah, cara memperoleh nilai tambah itu gimana? Caranya adalah dengan mengurangi nilai penjualan yang sekarang dikurang dengan nilai penjualan yang sebelumnya. Nah, makanya di sini nilai tambah di sini kenapa 50? Karena tidak ada nilai penjualan sebelumnya sebelum mengambil kayu hutan. Jadi di sini 50 kurang 0 sama dengan 50. Sebenarnya lebih tepatnya bukan 50 kurang 0 ya. Ya karena tidak ada jadi sebenarnya nilai penjualannya tuh 50. Nilai tambahnya itu 50 gitu. Nah, mulai ada nilai tambah lagi itu pada saat jenis kegiatan yang kedua yaitu gergaji papan. Nah, di sini kan 200.000 di sini. Nah, nilai tambahnya berarti 200.000 dikurang dengan nilai penjualan sebelumnya yaitu mengambil kayu hutan yaitu 50.000, 200 kurang 50, nah nilai tambahnya berarti 150.000 untuk menggergaji papan. Dan juga berlaku juga yang sama nilai tambahnya untuk membuat perabotan 600 kurang 200 400 dan menjualnya 800 kurang 600 sama dengan 200. Dan di sini kita bisa lihat jumlah nilai penjualan dan nilai tambahnya di totalin aja di sini sekitar 1.650.000 dan nilai tambahnya sekitar 800.000. Nah, dari sini kurang lebih kita juga bisa meninjau produk PNB, produk nasional brutonya menurut lapangan usaha. Di sini kita bisa lihat contoh di sini ada tabel-tabel untuk sektor ekonomi, di mana kita bisa lihat tabel ini tuh menunjukkan berbagai sektor kegiatan di Indonesia dan sumbangannya tuh seberapa dalam mewujudkan pendapatan nasional. Nah, di sini nilai produksi suatu sektor itu menggambarkan nilai tambah yang diwujudkan oleh sektor tersebut. Makanya di sini nilai produksi sektor sama dengan nilai tambah yang dihasilkan. Pertanian dapat sekian, persentasenya sekitar 12%, dan seterusnya berlaku untuk sampai ke jasa-jasa lain. Dan di sini adalah PDB-nya. PDB-nya kurang lebih dapat segini, produk domestik brutonya. Lalu ada perhitungan ketiga. Perhitungan ketiga adalah dengan cara pendapatan. Nah, cara pendapatan ini adalah pendekatan dalam pendapatan nasional. Dan perhitungan pendapatan nasional itu umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima dan faktor-faktor produksinya itu ada 5, yaitu pendapatan pekerja, gaji dan upah, pendapatan usaha perseorangan, pendapatan sewa, bunga neto, dan keuntungan perusahaan. Jadi di sini misal ada berbagai jenis kegiatan. Di sini ada jenis kegiatan untuk misalnya di sini ganjaran untuk pekerja, pendapatan usaha perseorangan, pendapatan dari sewa, dan seterusnya sampai bunga bersih neto. Di sini kita bisa tahu nilai-nilainya dan kalau kita tinjau, ganjaran untuk pekerja itu yang memberikan pengaruh paling banyak untuk pendapatan nasional karena dia memberikan persentase kurang lebih 70,7% atau sekitar 4.703 miliar dari pendapatan nasional total yaitu 6.650 miliar atau 6 triliun lah ya. Di sini ganjaran untuk pekerja berarti 4 triliun, di mana itu memberikan pengaruh yang cukup besar. Nah, dari sini itu ada hubungan antara PNB dengan pendapatan nasional. Nah, dalam perhitungan cara pengeluaran itu kita tahu bahwa nilai pendapatan nasional yang diperoleh adalah PNB atau produk nasional bruto. Sebutan lainnya itu gross national product. Sedangkan perhitungan cara pendapatan itu menghasilkan pendapatan nasional atau national income. Makanya di sini kita bisa lihat di sini hubungannya
untuk memperoleh pendapatan nasional itu PDB-nya dikurang dengan depresiasi, nanti dapat PNN-nya, produk nasional netonya, dan dikurangi dengan pajak tak langsung tadi ya, nanti diperoleh pendapatan nasional. Setelah kita membahas mengenai pendapatan, cara-cara perhitungannya, sekarang kita masuk ke pendapatan pribadi. Jadi pendapatan pribadi itu adalah semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Nah, dari istilah ini kita bisa simpulin kalau pendapatan pribadi termasuk juga pembayaran pindahan. Jadi pembayaran pindahan itu adalah pemberian pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat, di mana tuh yang nerima itu nggak perlu memberikan balas jasa atau usaha apapun sebagai imbalannya. Nah, pembayaran pindahan itu termasuk seperti bantuan pengangguran, pensiun pegawai, bantuan disabilitas dan veteran, dan beasiswa pemerintah. Kalau misalkan tadi kita udah ngomongin tentang pendapatan pribadi, pertanyaannya adalah apakah subsidi termasuk pendapatan pribadi? Perlu kita pahami bahwa subsidi itu merupakan bantuan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan dalam perekonomian dan bantuan kepada para petani. Sebenarnya subsidi itu luas banget ya, nggak hanya petani doang, termasuk orang yang nggak mampu juga bisa lah, atau yang menerima bencana, menerima yang kejadian yang tidak mengenakan, itu juga bisa dibilang subsidi juga gitu. Sehingga tuh subsidi yang diterima termasuk ke dalam pendapatan nasional. Itu dihitung menurut harga faktor. Nah, alasan kenapa kita pakai acuannya itu bantuan pemerintah untuk perusahaan dan petani, itu karena kita ngomongin tentang pendapatan nasional gitu. Yang intinya sih yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional, termasuk perusahaan-perusahaan dan petani. Ya bukan hanya petani juga sih, ya pekerja-pekerja lain lah, nelayan pun juga bisa dan sebagainya. Jadi subsidi yang diterima itu termasuk ke dalam pendapatan nasional, dihitung menurut harga faktor. Sehingga ketika perusahaan diberi subsidi, nanti faktor produksinya itu, faktor produksi dari perusahaannya itu akan menerimanya dan akan menjadikan itu sebagai pendapatan dari faktor produksi. Sehingga secara nggak langsung subsidi itu sendiri itu, apakah itu termasuk pendapatan pribadi? Jawabannya iya, tapi dalam konteks pendapatan nasional itu termasuk dalam pendapatan nasional. Jadi bukan hanya menjadi pendapatan pribadi, melainkan juga pendapatan nasional. Selain itu, yang termasuk dalam pendapatan pribadi itu juga termasuk bunga pinjaman konsumen dan pemerintah. Alasannya itu karena pendapatan pribadi itu meliputi semua pendapatan masyarakat yang diterima dari menyediakan faktor-faktor produksinya ataupun enggak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa tinjau juga hubungan antara pendapatan nasional dan pendapatan pribadi. Sebelumnya, yang nggak termasuk dalam pendapatan pribadi itu adalah keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan, pajak yang dikenakan pemerintah ke atas untungan perusahaan, dan juga kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan dan para pekerja kepada dana pensiun. Nah, setelah kita udah tahu apa yang nggak termasuk dalam pendapatan pribadi, kita bisa tinjau pendapatan pribadi itu cara mendapatkan perhitungan itu gimana. Perhitungan pendapatan pribadi itu adalah pendapatan nasional dikurang dengan keuntungan tak dibaginya, yang variabel yang ini, ditambah dikurang dengan pajak perusahaan, yaitu pajak atas keuntungan perusahaannya, dan dikurang lagi dengan kontribusi dana pensiun. Yang ini, ngomong-ngomong ini dalam kurung ya teman-teman, jadi
Lihat ini dikurang dengan keuntungan tadi dibagi, minus kali plus minus, jadi minus pajak perusahaan, minus kali plus, minus kontribusi dana pensiun. Lalu apakah sampai situ juga? Enggak. Nanti ada ditambah juga dengan pembayaran pindahan yang tadi kita udah bahas sebelumnya mengenai pendapatan pribadi, yang seperti yang ini seperti bantuan pengangguran, pensiun pegawai, dan sebagainya, ditambah dengan bunga pinjaman konsumen dan pemerintah. Selanjutnya, ada yang namanya pendapatan disposable. Jadi, jika pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa itu disebut sebagai pendapatan disposable. Sehingga pendapatan disposable itu kita bisa definisiin sebagai pendapatan yang digunakan oleh semua rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Tapi nggak semuanya itu tuh dipakai untuk konsumsi. Sebagiannya tuh bakal ditabung, dan sebagainya lagi untuk dipakai untuk bayar bunga pinjamannya. Makanya di sini pendapatan disposable itu bisa dibilang pendapatan pribadi dikurang pajak juga. Digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Rumusnya itu kurang lebih pendapatan pribadi kurang pajak atau konsumsi ditambah tabungan. Selanjutnya, penentuan pertumbuhan ekonomi. Jadi salah satu kegunaan penting dari data benar. Jadi salah satu kegunaan penting dari data pendapatan nasional itu untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara dari tahun ke tahun untuk menilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini tuh untuk menentukan pertumbuhannya tuh juga ada rumusnya. Rumus dari tingkat pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional real yang 1 dikurang pendapatan nasional real 0 per pendapatan nasional real 0 kali 100%. Nah, pendapatan nasional real 1 ini adalah pendapatan nasional real tahun saat ini, atau tahun hitung lah, bukan saat ini sih, tahun hitung. Yang 0 ini, pendapatan nasional real 0, itu adalah pendapatan nasional tahun sebelumnya. Nanti itu dikali dengan 100%. Kenapa kali 100%? Karena itu tingkat sih, termasuk tingkat kan. Tingkat itu ya berarti persentase gitu. Yang pastinya nilai G itu nggak mungkin hampir nggak mungkin sampai 1 kalau misalnya kita langsung tanpa perkalian 100%. Bisa aja sih melebihi 1, cuman di kondisi ekonomi kita yang sekarang ini, apakah mungkin itu melebihi nilai 1? Kayaknya itu hampir nggak mungkin. Meskipun masih mungkin ya, tapi hampir nggak mungkin. Nah, untuk menghitung tingkat pertumbuhan ini, tentunya kan kita perlu hitung nih pendapatan nasional realnya tuh berapa. Nah, rumus dari pendapatan nasional real itu sendiri itu adalah 100 dibagi dengan indeks harganya, indeks harga saat ini, dikali dengan pendapatan nasional pada harga saat ini. Kita masuk ke contoh soal misalnya. Jadi contoh nih, tahun 2013, PDB menurut harga yang berlaku itu adalah 198,5 triliun rupiah di tahun 2013, dan pada tahun 2014 itu nilainya tuh naik jadi 225,7 triliun. Indeks harga 2013 itu adalah 152, dan indeks harga tahun 2014 adalah 160. Tentukan tingkat pertumbuhan ekonominya. Ingat, tingkat pertumbuhan ekonomi itu rumusnya adalah pendapatan nasional real tahun 2014, dalam kasus ini, karena kan kita mau tentuin tingkat dari 2013 ke 2014, dikurang dengan pendapatan nasional real tahun 2013 per PN real 2013 kali 100%.
Pertama kita harus cari dulu PN real dari 2013 dan 2014. PN real sendiri, PN real dari 2013 itu adalah 100 per indeks harga dari 2013 kali dengan PN 2013. Nah, di sini langsung aja 100 per 152 dikali dengan 198,5. 152 ini kan yang ini kan. 198,5 itu yang PDB yang di sini. 198,5 triliun. 100 per 152 kali 198,5 sama dengan kurang lebih 130 triliun ya. 130,5921 triliun lah. Cara yang sama dengan PN real 2014, tapi bedanya indeks harga dan PN-nya itu beda, di mana 2014 harganya itu indeks harganya 160 dan PN 2014 itu 225,7. Jadi diperoleh hasilnya segini. Langsung aja masukin ke dalam rumus tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu PN real 2014 dikurang PN real 2013 per PN real 2013 kali 100% sama dengan sekian, nanti dihitung kali 100% sama dengan 8,018% kurang lebih. Nah, selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sendiri, kita juga butuh data pertumbuhan ekonomi. Nah, data pertumbuhan ekonomi yang di Indonesia itu bisa kita gunakan untuk perbandingan. Jadi data mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihitung dapat digunakan untuk perbandingan dan penilaian mengenai cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan itu harus dibandingkan dengan pertumbuhan di masa lalu dan pertumbuhan yang dicapai negara lain. Contoh di sini tuh ada data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2013 sampai 2014. Di sini sih kurang lebih 2013 sampai 2019 itu cenderung stabil ya, meskipun nggak stabil juga, ini turun nih dari 2013 ke 2014, turun terus sampai 2015, naik terus sampai 2018, 2019 mulai turun. Tapi yang memberikan penurunan yang signifikan itu adalah 2020. Karena seperti yang teman-teman ketahui, itu 2020 terjadi COVID. Tetapi 2021 itu mulai naik lagi di sini nih. Mulai naik lagi di sini 2021. Pertumbuhan ekonominya sampai di 3,7 ya. Dan mulai naik lagi bertambah sampai 2022. Dan setelah itu menurun lagi. Nah, di sini kenapa di sini bisa naik? Di sini kenapa bisa naik ya? Karena baik lagi terhadap kontribusi sektor sektor ekonomi yang ada di Indonesia itu sendiri gitu. Baik dari UMKM dan juga perusahaan-perusahaan lain. Itu juga mereka ibaratnya itu memberikan dampak untuk recover lagi untuk tahun 2021. Sehingga tuh sektor-sektor lain tuh setelah keadaan mulai mereda setelah COVID, nah di situ mulai deh sektor-sektor perekonomian mulai normal kembali gitu. Nah, setelah itu tentunya dalam perhitungan pendapatan nasional itu ada masalah-masalahnya tersendiri. Masalah-masalahnya itu bisa dilihat pertama dari masalah mengumpulkan data dan informasi, di mana itu nggak semua aktivitas ekonomi itu tercatat, misalnya hasil tani tradisional, aktivitas ilegal, dan pekerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu adanya perhitungan ganda. Perhitungan ganda ini bisa menyebabkan resiko menghitung nilai yang sama 2 kali, atau bahkan lebih gitu. Selanjutnya penentuan harga barang, di mana harga itu dapat bervariasi. Juga ada masalah investasi bruto dengan investasi neto, di mana itu juga sulit membedakan
yang mana yang investasi baru dan yang mengalami penyusutan. Selanjutnya juga ada kenaikan harga dan kualitas barang. Tentunya ini bisa berdampak terhadap faktor eksternal juga ya, seperti inflasi atau faktor internal juga yang menyebabkan kenaikan harga dan kualitas barang, seperti perubahan kualitasnya yang mempengaruhi hasil perhitungannya. Selanjutnya, kita juga bukan hanya meninjau masalahnya juga, tapi sekarang kita juga masuk ke manfaat dari data pendapatan nasional. Manfaat dari data pendapatan nasional itu adalah, pertama, itu kita bisa menilai prestasi kegiatan ekonomi. Apabila tingkat pengangguran misalnya tinggi, berarti pendapatan nasionalnya masih di bawah potensi maksimum gitu misalnya. Lalu setelah itu kita juga bisa menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari tahun ke tahun lah. Dan juga memberikan informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi, memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran, dan juga data dasar untuk pembuatan ramalan atau perencanaan ekonomi lah ya, contohnya seperti prediksi tren dan sebagainya. Nah, data pendapatan nasional ini juga memberikan informasi yang berguna mengenai aspek kegiatan ekonomi, seperti tingkat kegiatan ekonomi negara yang dicapai dan nilai output yang diproduksikan, komposisi dari pembelanjaan agregat, sumbangan berbagai sektor dalam mewujudkan pendapatan nasional, dan juga taraf kemakmuran yang dicapai, atau gambaran kesejahteraan masyarakatnya lah ya. Dan sekian dari saya mengenai Arema pada kesempatan kali ini. Kurang lebih ini juga bisa dimanfaatkan untuk isu-isu terkini, contohnya seperti dalam kelas makroekonomi sebelumnya di RB, isu terkininya itu adalah seperti investasi Apple di Vietnam. Apakah Apple berkomitmen untuk melakukan investasi sebesar kalau nggak salah tuh Apple ya berkomitmen investasi ya kurang lebih 255 triliun rupiah, dan investasi ini memberikan dampak positif gitu ke Vietnam. Tapi ini nggak menarik perhatian Apple untuk investasi di negaranya di Apple itu sendiri. Itu Apple tertarik untuk investasi sebesar 255 triliun rupiah di Vietnam. Apple sendiri itu menarik perhatian Vietnam itu menarik perhatian untuk perusahaan seperti Apple untuk bisa investasi di negaranya, yaitu negara Vietnam, dengan memberikan tax holiday selama 50 tahun kepada Apple. Itu lumayan lama. Nah, kenapa itu nggak bisa terpenuhi di Indonesia, dan Indonesia nggak bisa menerima investasi sebesar Apple? Ya, sebenarnya ada banyak faktor sih. Faktornya itu seperti kebijakan moneternya, dan juga eksekusinya juga bisa. Pokoknya intinya adalah Indonesia itu sendiri tuh belum bisa semaju dengan negara seperti Vietnam gitu, terkait mengenai kebijakan moneternya. Dan juga kalau dihitung-hitung 50 tahun kepada Apple tax holiday, Indonesia apakah mampu? Nah, belum kan gitu. Makanya di situ teman-teman bisa tinjau lagi ilmu-ilmu yang diperoleh mengenai pendapatan nasional ini dengan isu-isu terkini seperti kasus Apple di Indonesia. Kasus Apple sendiri berarti kalau misalkan kita ikutin penerapan seperti di Vietnam, yang disimpulkan tuh bisa disimpulkan kalau pendapatan nasional di Indonesia itu bisa menurun gitu, karena tax holiday selama 50 tahun, apakah Indonesia mampu menutupi itu? Kalau dilihat dari kondisi ekonomi saat ini sih enggak gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.